Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi bersama UI Watch. Kebetulan di samping saya ini ada Pak Sony. Di pojok sana ada Bang Asrul. Nah, kebetulan kami bertiga alumni UI yang sudah bau tanah. Tapi semangatnya nggak pernah padam. Nah, dengan situasi kondisi politik di negeri kita yang tidak baik-baik saja, kami coba membuka satu persatu apa yang bisa kami lakukan. Kebetulan Pak Sony akan membicarakan tentang pagar laut. Kenapa nggak selesai-selesai? Gimana Pak Sony? Terima kasih Bang. Pagar laut ya? Ya. Pagar laut dari pertama ada kegiatan, itu jelas kok. Presiden memerintahkan bongkar. Kata-katanya bongkar, itu perintah presiden. Dan dilaksanakan pembongkaran. Yang jadi masalah sekarang ini, sampai hari ini nggak kelar-kelar. Siapa pemilik pagar, siapa tuan pagar, tapi alhamdulillah perintah presiden dilaksanakan sama TNI Angkatan Laut. Nah itu kenapa mesti TNI yang bongkar? Memang benar, karena TNI Angkatan Laut adalah penegak kedaulatan di laut, adalah TNI Angkatan Laut. Bukan Hansip, keliru. Penegak kedaulatan di laut adalah TNI Angkatan Laut. Benar perintahnya Prabowo. Jadi harus TNI. Berarti kalau udah TNI maju, berarti hampir nggak dia bilang perangin, dia nggak bilang perangin. Tapi itu udah mengatakan bahwa bongkar itu perintah presiden. Jadi harus menteri-menterinya harus ikut membongkar. Ya tadi itu saya ulangi lagi ya. Sampai hari ini siapa yang nyuruh pagar laut belum ada yang ditangkap. Kenapa tuh Pak Sony? Apa kita bisa bantu Prabowo nih? Saya pikir Pak Prabowo ya presiden kita, dia juga seorang militer. Pasti punya taktik dan strategi untuk membongkar ini semua. Jadi pasti dia udah ada strategi pikiran yang pas lah. Kapan saatnya? Ya kan hari ini kan udah pembatalan SH, GB, HGB, GB, HGU, hak milik. Yang paling aneh lagi kantornya kebakaran. Nah. Ya kan? Ini yang bahaya nih, kantor tempat dokumen sertifikat itu kebakaran. Kebakaran apa dibakar nih? Ini yang kita tanya ini. Coba tanya Bapak ini dulu, gimana menurut Bapak? Bisa kebakaran tuh kantor BPN. Di Indonesia ini setiap ada kasus gede yang saya tahu, dulu Departemen Kumham yang kantornya kebakaran di Ayam Uruk yang ada arsip-arsipnya. Dulu karena ada kasus. Yang kedua Jaksa Agung. Yang kebakaran juga. Yang ketiga ini kantor antar ruang BPN. Jadi ini memang untuk disengaja menghilangkan dokumen-dokumen karena ada orang-orang tertentu yang terlibat di dalam masalah ini. Sebenarnya gampang kok mencarinya, seperti si Susno Dwaji, seorang ahli kriminologi, kriminal, gampang. Tapi bagi orang bodoh, dungu, ya susah. Mungkin orangnya nggak mau aja Bang. Bukan orang dungu bodoh. Saking pinternya dia nggak mau tuh. Bukan dungunya karena sudah ada ujung-ujungnya duit. Masuk angin. Sudah terima masuk angin. Sebenarnya itulah banyak yang dungu. Jadi keblinger, selalu mengabdi. Lihatkanlah, saya tahun 74 masuk dari Eropa di sini, pulang ke Indonesia ini, mulai buka usaha. Pejabat di Republik ini menanya saya 2 instansinya, 3. Ini perusahaannya ada Cinanya nggak? Oh. Sampai sekarang begitu.
Kan nggak semua Cina jahat, Bang. Enggak. Enggak semua, tapi lebih banyak. Saya tahun 80 ketemu seorang suhu, kawannya Pak Hugeng Ya. di Jakarta ini, yang pulang ke Cina, ketemu di Hong Kong. Dia ceritalah sama saya. Memang pengusaha-pengusaha Cina ini jahat. Jadi yang bisa dipercaya apa, Om? Oke, Pak Sony. Orang intelektual. Contoh apa? Qi Qiangi. Itu orang intelektual. Motifnya masalah duit, segala cara dihalalkan. Itu. Oke, Pak Sony, saya mau Ya. tanya Pak Sony. Ya. Ini pejabat kita penjahat apa pejabat nih, Bang? Jadi jangan dibelok-belokin. Pejabat tetap pejabat, penjahat tetap penjahat. Oh, Ya. Jadi kalau yang parah ini gabung ini. gabung ya. Pejabat sama penjahat jadi satu. Jadi satu. Nah, ini kita harus pisahkan. Ya gini, air sama minyak nggak bisa nyatu. Oke. Tetap dia berpisah. Yang hak pasti hak, yang batil pasti batil. Nah sebab itu kita sebagai rakyat, ya ini kan ada rakyat satu takut tambah rakyat satu takut jadi dua rakyat nekat. Ini yang Nekat. kita- Begitu banyak orang pintar, ya kan ya. Si Holil itu, Holid. nelayan. Wah, itu hebat tuh orang. Mantap, Ah, itu ya nggak? mantap. Ya. Hebat. Pakai teori. Ya. Jadi dia bilang begini, itu nggak apa-apa, silakan lu mau punya rumah 7 tingkat, Iya. tapi jangan ngerampok tanahnya rakyat. Iya. Dia bilang Setuju. apa? Orang kaya mental penjajah, itu yang nggak boleh di sini. Kaya dia mental penjajah itu. Ya, jadi sampai hari ini kita sebetulnya masih dijajah. Ini alumni UI ini masih terjajah sebetulnya. Benar. Termasuk alumni-alumninya jajah alumninya sendiri. Ini ya perlu. Ya. Sri Mulyani dong kalau gitu. Ya kira-kira begitu. Saya kan pegang sama. Dia alat pemuas kekuasaan. Jadi ada yang bilang ini. Jadi kembali kepada jati dirinya orang-orang ya. Jadi kasihan sebetulnya Pak Prabowo ini. Capek dia. Biar bagaimanapun dia presiden kita. Ya. Kita tetap dukung dia. Harus dukung. Harus dukung ya. Ya, harus. Harus dukung. Tapi ya yang ditunggu-tunggu rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Jangan selalu ngomong, saya tidak mau melihat rakyat saya miskin. Oke. Nah ini amanah undang-undang. Jelas kan? Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya itu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Iya. Oleh sebab itu penjajahan di muka dunia harus Dihapuskan. karena tidak sesuai dengan Betul, kemanusiaan dan perikanan. iya. Oke, sekarang saya ke Bang Anu lagi, Bang Asrul. Tadi kita bicara Sri Mulyani. Saya kok ada pertanyaan nih di hati. Selama ini apa yang bisa dilakukan Sri Mulyani? Selama ini dia bisanya ngutang aja, Bang. Kalau saya menilai 0, 0 di mata saya. Padahal dia alumni UI loh. Walaupun alumni UI ataupun saudara saya, katakanlah yang benar. Iya. Jangan yang tidak benar katakan tidak benar. Oke. Itu yang merusak negara ini. Walaupun alumni UI, walaupun itu dosen saya, kalau di mata saya nggak benar, pengkhianat di negara ini, tetap saya sebut pengkhianat. Kalau begitu seharusnya dia diresapel aja, Bang. Oh iya, dia alat pemuas kekuasaan. Ngeri kali ya, Bang nih. ngomong. Memang saya dari dulu lihat kelakuannya. Kelakuan dia itu. Dia bisanya ngutang aja, Bang ya. Ngutang dan bunganya tinggi. Oke. Sudah tuh subsidi. Subsidi itu apa kata Qi Qiangi? 0. Masa mengalihkan? Kebetulan saya pernah ketemu Oke. dengan sama ketua DPR untuk memberikan bahan bakar minyak yang murah. Oke. Tapi apa kata ketua DPR nih? Itu permainan RI 1. Saya nggak bisa ganggu-ganggu. Upaya udah komit. Coba bayangkan Megawati yang tangguh itu gas yang di Papua udah berapa naik, tetap itu konstan aja gas itu. Berapa kerugian itu? Itulah
apa namanya dansa tari lenso sama Xi Jinping, Megawati. Muak saya lihatnya. Jadi kesalahan ini selama ini Megawati bertanggung jawab ya. Oh, bertanggung jawab benar. Makanya dia nggak berani ngomong. Megawati itulah perusak sama Surya Paloh. Oh. Saya terus terang aja, saya pengamat. Jokowi adalah Nasdem, Nasdem adalah Jokowi. Oke. Buka di jejak digitalnya ada. Oke. Saya lanjut nih sama Pak Sony nih. Pak Sony, Ya. kenapa mesti angkatan laut yang harus bongkar itu? Ya. Seharusnya kan kepolisian juga bisa tuh ke PPL apa segala macam. Itulah adat, ya, adat di Republik ini. Jadi kan sudah disampaikan, berikan sesuai dengan fungsinya. Oh. Selama ini enggak itu. Yang anehnya sampai hari ini, siapa pemilik pagar, siapa yang memeriksa, enggak ada. Nggak ketahuan. Ya, ini harus Tapi udah ketahuan loh nama-namanya di surat-surat HGB, DHE, HGU, panggil dong, enggak? Panggil. Nah, Apa? itu. Sampai kapan? Tanggung ini? jawabnya mereka, Iya, Bang. ya kan? Kan saya lihat abang ada di kayak apa di Kohot, ada di Muntung, ya kan? Apa tuh masih truk-truk itu banyak, ya kan? Jangan digituin rakyat. Jadi kan lama-lama kok nanti dibilang, kok ini bohong lagi. Dari sana terus bohong. Nanti kebanyakan bohong. Nanti kapan benernya ini? Ini yang buat rakyat lama-lama kan jenuh. Pasti ada jenuhnya. Oleh sebab itu kita harus ya ada ketegasan lah dari pemerintah ini. Jadi kita berharap Prabowo tegas. Harus. Sebetulnya Prabowo udah tegas, cuma bawahnya ini kan. Kayak kemarin nih, tadi singgung-singgung masalah gas yang melon itu ya nggak? Ya. Gara-gara hilang di pasaran, buat susah rakyat. Mirip waktu saya kecil zaman PKI, ngantri minyak, ngantri beras. Tahun 64 itu. Wah, 64, 65. Ini jangan terulang lagi, udah merdeka, udah pakai online semua kok. Ya orang COD. Memang kita udah mereka, Pak. Ya karena apa? Mengalihkan perhatian karena kasus pagar laut ini. Dialihkan perhatian supaya nggak tersinggung. Ini sebenarnya Jadi Bahlil jalan sendiri ini. Tanpa tentu koordinasi. Raja Jawa. Oh, Sebenarnya koordinasinya sama Raja Jawa. dia Raja Jawa Jokowi. Ya. Ini penghinaan sama Amangkubono. Bapak Pak Sodi orang Jawa kan? Raja Jawa itu siapa? Kalau menurut Bapak? Menurut saya sih, sejarah itu mengatakan Amangkubono. Amangkubono. Jadi si Bahlil ini pemecah. Jokowi juga tukang pecah belah divide et impera. Adu domba ya, Pak. Oh iya. Jadi lihatlah pakaiannya. Ingat nggak 17 Agustus? Ya. Pakaian apa Pak Sodi? Raja. Ingat nggak Pak Sodi? Pakaian raja. Raja apa? Raja gila. Enggak, Ganti-ganti apa Raja Mataram. Oh, ya raja-rajaan lah. Bukan, yang pengkhianat itu kerajaan Mataram siapa? Amangkurat. Amangkurat I. Itulah pakaiannya. Dia tampar saja nggak tahu. Kalau saya malu saya. Ini pakaian ini siapa? Karena dia nggak ngerti sejarah. Berapa yang dibunuhnya? 5.000 ulama. Akhirnya dibunuh. Amangkurat I. Makanya jalan Amangkurat I-nya nggak ada. Itu pengkhianat. Itulah pakaiannya itu. Siapa tuh bodoh saya lihatnya. Waktu 17 Agustus. Jadi tanpa disadarin. Jadi waktu SMA, Jokowi kali nggak SMA kali nggak ada pelajaran sejarah kali ya. Dia Enggak. tahu. Dia waktu SMA pelajaran sejarah. Dia nggak masuk, bolos. Dia taunya nambah aja. Ijazahnya juga nggak ada katanya SMA. Ya memang nggak ada. Kalau ada, udah ngomong masa ijazah. Sampai sekarang nggak tuntas tuh. nggak tuntas. Sekarang di mana tuh ya? UGM aja gimana UGM? Ya. Kalau saya malu nih jadi alumni UGM. Itu kan mantan rektornya Mensesnek itu. Iya, mantan rektornya Seknek. Oh, bisa dong harusnya ya. Jadi, Nah, gimana tuh? jadi ini semuanya maka betahnya Belanda di Jawa ini. Di Jawa ya. Karena ada Aji Mumpung. Itulah yang saya pelajarin, yang kata dosen kita
Pak Buyung itu tahu yang nama Ibu Valarin, antropologi. Almarhum. Profesor Valarin Kirchhoff, antropologi. Ya. Itulah aji mumpung. Kenapa? Ada kesempatan, bisa dikasih, ditekan, ambil. Makanya 350 tahun Belanda itu betah di Jawa ini. Nah, bayangkan aja lah itu. Oke, Pak Sony, kembali kepada pagar laut nih. Pagar laut, ya. Ya, sepanjang kita pernah ke Kohot, kemana, itu rakyat itu bukan hanya mau pagar laut aja yang harus diselesaikan. Tapi masalah mereka yang di darat, yang ganti ruginya nggak jelas, yang tanahnya sudah diuruk belum dibayar. Nah, ini apa tindakan pemerintah seharusnya, Pak Sony? Ya, inilah harusnya kan pemerintah menjelaskan dan harus jelas, ya kan? Ya. Kita kan lihat sendiri di sana, bagaimana sungainya diuruk. Ya. Nah, itu kelihatan ya kan? Bagaimana empangnya diuruk. Ya. Ya kan? Sawahnya diuruk. Sawahnya diuruk. Ini kan udah bertentangan, ya kan? Katanya Indonesia negara hukum, Iya. negara hukum. Itu semua lawyer-lawyer tuh ngomongnya hukum. Ini negara kita negara hukum. Hukumnya semana ini, ya kan? Udahlah, kenyataannya aja, ya kan? Sekarang hukum rimba kali. Ya mungkin nanti. Kan hukum rimba yang terjadi ini. Nah, jadi Paksa. jangan kesannya rakyat diadu domba, ya kan ya? Yang ini bawa ini, ayo bawa ini, kami dukung ini, terus yang ini kontra ini. Udahlah, pemerintah turunan tegaskan. Yang jelas Menteri Tata Ruang ya. udah membatalkan, udah realisasikan. Tapi itu di laut doang, yang di darat belum. Sama juga itu, dia juga manusianya kan. Berarti terakhir nih, Kepala Desa Kohot. Kohot sudah dipanggil. Siapa tuh namanya? Arsin. Udah rumahnya udah digeledah, ya nggak kan? Ya. Udah lanjutkan, selesai. Masa kejaksaan nggak kelar, ini Bareskrim lagi, ya? Udah kebanyakan yang nanganin, nanti akhirnya campur aduk. Udah tuntaskan dulu, satu-satu tuntaskan. Ini belum kelar, udah nongol lagi gas. Ini belum kelar, udah nongol lagi bodong masalah, apalagi tuh macam-macam ini, terlalu banyak persoalan, jadi cuma nutupin isu. Betul, Ya. betul. Ini yang nggak bagus, jangan. Ya. Jadi capek, rakyat aja capek tuh nontonnya. Barangkali kalau jadi Prabowo dia kesel banget kali ya. Lihat Pak Prabowo udah capek. Udah capek, Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo tetap Sehat. kan ya, Ya. tetap sehat, ya. karena bisa membawa, dia kan ibarat pesawat terbang, dia pilotnya, Ya, kan ya, ya. ya dengan pramugari yang cantik. Ini tadi terakhir lagi dia tunjuk lagi orang macam-macam, katanya mau reshuffle tapi belum, mana yang nggak bisa sejalan dengan dia mundur. Kita lihat aja, ya kan ya. Kita lihat, ini kan baru 100 hari belum, nanti tunggu 200 hari, mungkin nunggu 1 tahun, sampai selesai. Kita kan apa nunggu sampai selesai gini-gini aja, ya kan ya? Ya enggak lah, di Pak Prabowo juga kan, dia juga kan dengan pengalamannya, ya kan ya, yang selama ini 4 tahun, 4 kali Ya. mau jadi Berjuang. presiden, hari ini dia jadi presiden. Pasti Dia punya cita-cita lah ya. bukan cita-cita, ingin berbuat baik. Kata Khalid, hidup kita ini nggak lama. Oke. Nah, mau apa katanya kan? Kalau Khalid bilang kita mah cuma kain putih, nah, selesai udah. Yang dicari begitu banyak tinggal. Makanya nggak boleh angkuh, kata Khalid ya. Khalid ini nggak boleh angkuh, nggak boleh iri, jangan dengki, nggak boleh dendam, jangan sombong, ya kan ya, nggak boleh serakah, jangan apa dia bilang, jangan nyewa preman bayaran. Oleh itu, ya kan? Orang bayar nggak boleh, oleh itu. Khalid ya. Kita berguru sama oleh dulu. Iyalah, walaupun dia nelayan ya. Tapi dia patut menjadi teladan buat kita. Nah, kita malu nih pakai jaket kuning, apalagi UGM kali ya. UGM coba, bagaimana tuh cerita dia? Wah, jijik saya lihatnya, jijik saya lihatnya tuh. Apa? Masa ijazah disamakan sama agama? Kapan tuh Bang? Lihat aja TV One, diwawancarain, ditanyain,
ini ijazahnya ini benar. Menurut keyakinan saya, Oh. itu rektornya yang perempuan itu profesor. Itu bohong. Nah, Bohong lah. Masa dikatakan yakin, ijazahnya yakin. Makanya- Kalau dia jawab sebagai orang intelektual, dia bilang, terima kasih pertanyaan, kita akan selidiki, kita akan Ya, bongkar dalam waktu Diplomatis lah cepat. ya. Iya, ini memang betul dasar orang penipu, ya nampaklah sama publik. oke. Nah, kan kalau figur memalukan itu rektor. Kalau orang intelektual Ya. dia nggak mau bohong, bicara dengan Apa jujur, adanya, apa fakta. adanya. Jadi apa profil Masa keyakinan. kognitifnya, Ya, kognitif, psikomotorik, ya, oke. afektif, dan Hati. sikap. Sikap. Yang paling penting sikapnya. Banyak orang pintar nggak punya adab, nggak ada sikap. Gak ada. Pembohong, Pembohong. korupsi, Iya. ya kan ya. Kalau orang Cirebon bilang ngentit, Ada filosofi Jawa, Pak. apa itu? Itulah intelektual itu. Apa? Kurang adab, intelektual kurang adab. Yang namanya, kalau yang bohong itu, kebenaran itu akan muncul. Oh pasti. Ah, klik, ketik, olo ketoro, kata orang Jawa. Ketik, ketitik, olo ketoro. Ya, gitulah. Ah, itu kata orang Jawa, saya ingat kali itu dari Radio Sinta. Oke. Jadi apapun juga itu akan terungkap. Kalau ilmu kriminologinya, lambat atau cepat pasti ketahuan. Nah, itulah. Oke, Bang. Ya, Kayaknya kawan kita di sana udah tunjuk-tunjuk. Nah, demikian tadi bincang-bincang kita tentang situasi dan kondisi yang ada sekarang, dan kami berharap supaya Prabowo bersikap tegas. Kalau anak buahnya nggak benar, sikat aja. Tapi mungkin Pak Prabowo ini harus punya koordinator kali ini. Oh iya. Supaya apa kita mau menyampaikan pesan bisa langsung kita ke koordinatornya, sehingga koordinatornya bisa menyampaikan. Kalau nggak ada yang bantu, langsung sama Prabowo atau Sudasko belum tentu nyampe ke dia. Mungkin dengan cara kita seperti ini kan salah satu sikap kita nih. Bersikap untuk kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kejujuran, keadilan dan kebenaran. Intinya itu. kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Kejujuran Ya, Keadilan. keadilan, kebenaran, dan keadilan. Mari kita tegakkan. Nah, itu Dan saya. jangan lupa negara kita lah negara berdaulat. Oleh sebab itu kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi di Republik ini. Betul? Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita